Kok saya bilang, kok ini bisa berkali-kali loh. Besok saya coba, jam 3 pagi, terus, wih, terbang. Saya tuh kayaknya enak aja, kemana masuk, ya terus aja. Orang pikir, tuh orang lagi sakit kan kakinya, makanya dia goyang gitu. Rasanya enak banget. Gitu selesai, wih, enak banget. Terus ada banyak kotoran keluar gitu. Banyak sih reaksinya macam-macam. Ada yang komedonya keluar katanya. Sebelumnya sih saya nggak begitu, masa sih? Ternyata ya karena sistem kelenjar tadi Pak Ek. Ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih Pak Edwin. Sama-sama. Siap. Cara apa? Oh no, aku 1,5 jam di depan nggak tahu. Cara mengaktifasinya meditasi Pak. Meditasi dengan menyadari titik-titik aku poin yang tadi saya jabarkan gitu loh. Kan dari awal udah kan ada yang pingsan tuh di MRT. Terus petugas KRL-nya cuma bilang titik ini pencet gitu, pencet lamaan, nggak lama sadar kan. Ini kan titik sadar, titik siuman. Bante udah kasih dari awal. 2 rahang atas gitu kan. Awal pun dia udah siapin di sini kan. Rahang bawah. Dia nggak langsung ekstrim ke depan, bawah, biar kita tuh udah sadar, lebih sadar lagi. Kemudian 2 titik telapak kaki itu juga titik kesadaran. Saya belum kasih breakdownnya, nanti saya terjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Untuk sakit apa saja titik itu di kita pijat. Oke. Udah jadi, Pak, lanjut meditasi. Jadi kita sadari titik-titik itu otomatis endorfin kita melimpah gitu. Yes, betul. Mau saya pakai tangan saya lebih seru lagi Pak. Ngantuk Pak, relax banget. Makasih Pak. Ada pertanyaan lagi Pak? Beneran Pak, cobain yang saya sebutkan tadi. Saya juga sudah minta izin Bante boleh nggak kalau aktivasinya dengan menyadari titik poin. Udah kamu presentasiin. Dan saya sebelum presentasi saya udah jalanin gitu loh, saya lakukan. Oke, ada pertanyaan lagi Pak? Makasih Pak. Sama-sama. Ayo ada pertanyaan lagi? Saya sambil minum. Ditanya loh. Ayo, biar atau mungkin nanti, mau jadikan. Ayo boleh silakan. Sorry. Iya Pak. Ini Pak. Saya mau tanya, dalam menjalankan meditasi sistem aktif jasmani, apa yang ada kesembuhan apa dari dalam sakitnya, misalnya ada yang sakit gitu, sembuhnya gimana? Ada yang bisa sembuh nggak gitu? Ada yang pengalaman sakitnya gitu. Itu 2 video. Oh yang maksudnya yang Bapak pribadi? Oh pribadi. Berarti saya sharing sekarang ya Bante. Mohon izin Bante. Saya cerita ya. Ini benar-benar 3 kali. Ada 2 sebetulnya yang saya sembuh tuh 2. Saya tuh suka sekali temperamental mungkin. Nah ini makanya kalau bisa olahraga bela diri boleh, tapi jangan keterlaluan gitu loh. Saya kan cita-cita dulu pengen ikut TV One Championship waktu 10-11 tahun lalu ya. Saya ikut beberapa cabang bela diri yang grappling, BJJ, ultra relay. Dan teman-teman yang ikut championship menang juga juara. Teman-teman saya tuh. Jadi kalau saya semakin gede, orang semakin saya seneng tuh berkelahi. Saya mau taklukan gitu. Fighter. Apa yang terjadi? Pada saat saya berlatih, dopamin keluar, kortisolnya lebih gede lagi. Egonya lebih tinggi lagi, nggak boleh kesenggol. Tapi saya tetap nggak boleh marah gitu. Namun ini nggak bisa. One day, nggak kena Cushing syndrome lagi yang memar-memar. Karena kan saya olahraganya kuat. Olahraga saya kuat, 15 lantai itu saya bisa 15 kali loh. Naik turun santai aja, nggak napasnya nggak terengah-engah. Yang terjadi adalah amigdala hijack, pembajakan kesadaran kita. Emosi kita tuh dibajak sehingga kalau misalnya ada apa-apa bisa meledak. Makanya saya
Bahkan anak saya bilang, papi harus ikut terapi. Ya, kalau nggak terapi ke psikiater ya harus mindful, meditasi. Saya cari yang terdekat AKMC Meditation Center yang di Cengkareng. Saya masih ingat saya ketemu Bante Panasiri ya. Ditanya saya ceritain gitu. Bante, saya punya masalah gini-gini. Ini secara psikis ya. Secara kejiwaan saya ada masalah gini-gini. Udah Bante pandu, pakai audio, dan saya komit, saya mau sembuh. Saya ikutin aktif jasmani itu ya. Itu satu. Waktu itu tau gak saya bawa apa? Bawa kapas, pakai obat gitu ya, obat herbal yang biasa buat pressure. Saya tempel di pantat. Maaf, lubang pantat saya, samping ini satu jari ada bisul. Kita sebut namanya anal fistula. Beneran ini. Buat penderita anal fistula, baiknya jangan dioperasi. Saya sampai MRI ke Cipto ya. Saya buang semua, saya robek-robekin, kesel. Dia dioperasi nggak sembuh. Sembuh sih kira-kira, karena kan merasa seneng aja ya, kayak udah dioperasi, udah sembuh. Gini, anal fistula itu disebutnya bisul ngebor. Petugas agen asuransi nggak akan mau cover setahun pertama. Nanti bisulnya itu akan terus tembus ke dalam sampai ke saluran anus itu tembus. Jadi ada keluar fesesnya tuh dari lubang anus dan keluar juga dari lubang bisul. Anal fistula itu asuransi nggak mau cover. Menderita loh, gak akan sembuh. Soalnya kan kita kalau buang kotoran pasti lewat situ kan, dan pasti infeksi terus. Nggak bisa sembuh deh. Harus ke Jepang juga ratusan juta. Ada dari Pineng juga nawarin. Saya email kemana-mana. Aduh nggak ada duit deh. Saya bilang udahlah biarin lah. Jadi saya kemana-mana bawa kapas. Nah meditasi ODM pertama. Baju saya basah keringetan. Basah itu basah deh. Saya nggak ada yang menyaksikan ya waktu itu. Sampai ke cushion itu basah loh. Saya pakai baju hitam. Mau bisa dipers kali. Sampai sempat saya konsultasi sama koordinator koordinator meditasi Cik Lina. Saya kenapa basah banget ya? Tanya, katanya emosi katanya. Oh, emosi bisa jadi sih. ODM pertama hari Sabtu, 23 September saya jadi inget deh. ODM kedua hari Kamis, kira-kira tanggal 28 hari libur. Itu belum lama kok. Saya tuh baru bergabung belum lama. Dan Bante Gunasiri langsung beliau yang bawain one day mindfulness, one day meditation. Saya duduk, terus ada meditasi. Oh ada meditasi berdiri, saya baru tahu gitu. Lebih enak lagi tuh. Lebih banyak keluar tuh, darahnya. Wah gila. Sampai sore cuma 3 yang berdiri. Gaya loh. Saya, Pak Joko, salut. Pak Joko satu lagi cowok yang pakai kuncir. Pagi sampai sore tuh kuat bener gitu loh. Begitu berdiri, aduh saya sakit, saya berdiri. Ada yang berdiri, gue juga berdiri deh. Masih tinggi kortisolnya. Depan cowok yang kuncir juga sama. Ternyata dia seumuran sama saya. Udah 56-an. Terus begitu pas meditasi duduk lagi. Bante Gunasiri benar-benar tahu mungkin saya ada sakit, naik turun. Setelah itu pecah, nggak balik lagi. Kalau yang menderita anal fistula boleh ketemu saya kasih lihat. Bersihnya bersih banget. Gak ada benjolan lagi. Sih, ini saya terjadi loh. Saya udah sharing bahwa jadi gak sharing lagi ntar. Ada pertanyaan. Jadi 2 ya sembuhnya. Emosi saya, oke, mengenai emosi ya. Satu waktu saya pulang naik angkutan umum deh. Saya minta turun di sebelah sini. Terus angkutan umumnya kan lewat. Saya harus melewati satu jembatan yang ada besi. Besinya mungkin gak ke aspal, jadi dia hangat gitu. Kalau motor lewat, pam gitu. Dulu kalau mau ada bunyi pam gitu, saya lompat. Wih, Superman. Jagoan gitu loh. Begitu pulang meditasi, bunyi pam, besi. Nyantai aja gitu loh, sadar gitu. Gak ada orang yang mau coba menyakiti saya, gak ada. Itu hanya permainan pikiran. Pada saat mobil kita disalip, gak ada dia tuh kenal juga, enggak. Dia gak ada, dia tuh mau menghina akunya kita gitu loh. Dia salib, dia ngepot-ngepot. Bukannya ke saya, bukan ke kita. Akunya kita tuh dibuang.
bukannya saya. Dan itu bisa ditekan sedemikian rupa kalau ikut meditasi aktif jasmani, Pak. Beneran, saya alami. AKU, aku, diganti jadi AYU, ayu, after you. Jadi kalau misalnya mau ngambil kopi kayak tadi, ada yang after you, duluan deh gitu. Kopinya udah habis ya, syukurin. Wah, nggak boleh ngomong gitu. Masih tinggi akunya. Wah, ntar suruh meditasi lagi mau Bante. Oke, ada pertanyaan lagi.